kita sudah selesai membaca doa syafaat dengan harapan dan tujuan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ziarah kali ini. Tadi Bapak dan Ibu insyaallah melihat Masjid Bukhari di samping kiri di tempat menuju keluar dari hotel kita, namanya Masjid Bukhari. Salah satu perawi hadis namanya Imam Bukhari. Salah satu hadisnya Bapak dan Ibu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, yang artinya barang siapa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Barang siapa yang mempunyai ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik, Bapak dan Ibu insyaallah bertemu kepada Rasulullah SAW. Di Jabal Uhud. Ini jangan gitu, jangan. Bagus ah. Udah langsung mas. Dewean. Iya. Ngejak nonton aku lewat melek. Aturan ini sambil mas. Aku lewat melek. Akhirnya aku salat duha nang hotel. Salat apa? Tahajud nang hotel. Udah. Iya, subuh baru berangkat. Arab subuh baru berangkat. Ini bisa, baru bisa adil loh. Ini cepet ya, balik sama urus saya. Ini gara betulan. Nggonku gak gelem tak jak tahajud. Nang kamarku. Makanya aku WA sampean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Difullah Rahman, kita sudah berada di daerah Jabal Uhud, namanya Jabal Uhudnya di sana Bapak Ibu sepanjang 7 km ya, insya Allah panjangnya sampai 7 km. Bapak dan Ibu kalau tidak percaya insya Allah ukur sendiri ya. Insya Allah Jabal Uhud ini Bapak dan Ibu terjadinya perangan Uhud pada zamannya Nabi akibat balas dendamnya orang kafir Quraisy karena kekalahannya di perang Badar, Bapak Ibu. Jadi kafir Quraisy ini pengen balas dendam kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah, tentunya kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Nabi ini membawa 1000 pasukan di peperangan Uhud, dan kafir Quraisy ini berjumlah 3000 pasukan. Udah tidak sebanding. Secara logika peperangan ini akan dimenangkan oleh kafir Quraisy. Tetapi Bapak dan Ibu setelah lama kelamaan udah ada isu bahwasanya kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Nabi ini mempersiapkan pasukannya yang berjumlah 1000 pasukan. Akan tetapi Bapak dan Ibu, Nabi ada salah satu sahabatnya yang bernama Abdullah bin Ubay, ini menghasut para sahabat-sahabatnya berjumlah 300 orang, ini membelot tidak ikut perang pada peperangan Uhud. Akhirnya jumlah pasukan kaum muslimin ini berjumlah 700. Yang 700 ini berangkatlah ke daerah Jabal Uhud. Peperangannya bukan di atas gunung Uhud, akan tetapi di lembah Uhudnya Bapak dan Ibu ya. Peperangannya ada di lembah Uhud. Nabi ini sampainya di Jabal Uhud, di daerah Jabal Uhud ini, Nabi mengutus 50 sahabat Nabi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kalau tadi Abdullah bin Ubay, kalau sekarang Abdullah bin Jubair, salah satu pemimpin pasukan pemanah.
dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, diletakkan di Jabal Rumat di belakang. Itu yang banyak orang naik. Nah, di sana Bapak dan Ibu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Jubair dan para sahabatku, di sini tempatnya para pemanah. Nanti kalau ada orang kafir, kata Nabiullah, diperintahkan jangan sampai ada yang turun kecuali ada perintah dari saya. Kata Nabi Bapak dan Ibu. Akhirnya apa? Perang berkecamuk Bapak dan Ibu, yang bukti pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ini selalu memanah, selalu kena dengan orang-orang kafir. Selang beberapa kemudian kaum muslimin yang berada di Jabal Uhud ini, yang bukit pemanah, yang di bawah yang pasukan berkuda, mendapatkan kemenangan. Awal-awal mendapatkan kemenangan Bapak dan Ibu. Akan tetapi para sahabat Nabi yang berada di Jabal Rumat ini tidak mendengarkan perintah Nabi. Akibat karena kekalahan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mundur Bapak dan Ibu dan meninggalkan harta, kuda, unta dan juga dan lain-lainnya, ditinggalkan, lari terbirit-birit ini. Kafir Quraisy karena mendapatkan kekalahan. Meskipun jumlahnya 3.000, akan tetapi awal-awal mendapatkan kekalahan. Itu karena apa? Karena sahabat Nabi yang 50 sahabat ini masih mendengarkan perintah dari Nabi, kan Bapak Ibu. Kafir Quraisy meninggalkan Jabal Uhud. Nah, setelah itu para kaum muslimin yang berada di Jabal Rumat ini turun Bapak Ibu, merampas harta ghanimah, harta rampasan perang, mengambil harta rampasan kuda, unta, diambil sama kafir Quraisy. Khalid bin Walid pada waktu itu yang memimpin pasukan kafir Quraisy melihat celah kalau di Jabal Rumat ini tidak ada pasukan pemanah. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Naiklah ke Jabal Rumat, tinggal apa? Yang kaum muslimin giliran di bawah kan? Dipanah sama pasukan berkuda yang ada di Jabal Rumat yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah itu Khalid bin Walid lah mendapatkan kemenangan Bapak. Itu salah satu terhadap contoh kepada kita, barang siapa yang tidak patuh terhadap perintah Nabi kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan kekalahan. Yang biasanya awal-awal menang, sekarang udah mendapatkan kekalahan. Setelah itu Bapak dan Ibu, juga orang terdekat Nabi, paman Nabi pada waktu itu mendapatkan wafat di peperangan Uhud ini. Siapa? Asadullah wa asadur Rasul, yang dijuluki singanya Allah, singanya Rasul, atau singa padang pasir. Itu namanya Hamzah, Sayyidina Hamzah, dikebumikan di sini. Pemakaman para 70 sahabat Nabi, dan juga apa lagi, pemegang bendera pada waktu itu. Kalau sekarang saya rakyat, anggaplah bendera. Nah, tukang pegang benderanya pada peperangan Uhud ini meninggal dunia demi mengokohkan agama Islam Bapak dan Ibu. Namanya Mus'ab bin Umair. Ditebas tangannya yang satu pegang bendera, diambil lagi tangan yang kiri, ditebas lagi, dan pada akhir hayatnya ditombak di perutnya Bapak dan Ibu. Namanya Mus'ab bin Umair. Betapa kejamnya kafir Quraisy ini membantai kaum musliman pada peperangan Uhud ini Bapak dan Ibu. 10 tahun setelah peperangan Uhud, inilah 70 sahabat Nabi yang insya Allah matinya mati syahid karena menjalankan peperangan, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Islam. 70 sahabat Nabi dikebumikan di sini. 10 tahun setelah peperangan Bapak dan Ibu, terjadilah banjir di daerah Uhud, di Madinatul Munawwarah, sehingga para syuhada Uhud, mayat-mayat yang meninggal dunia, para sahabat Nabi ini keluar dari liang lahatnya. Dan pada waktu itu, kata kaum muslimin yang hidup setelah peperangan, setelah zamannya Nabi, ini 70 sahabat Nabi ini keluar dari liang dan mayatnya masih utuh Bapak dan Ibu, dan mengandung wangi-wangian Bapak dan Ibu. Nah, itu istimewanya para syuhada Uhud. Yang kata orang Madinah terlebih dulu katanya cuma 2 sahabat Nabi yang dikenal, yaitu Sayyidina Hamzah dan siapa pemegang bendera nih? Siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Yang 2 ini yang dikenal oleh kaum muslimin pada waktu itu. Kenapa? Karena sahabat Hamzah ini ada bekas sobekan di dadanya dan juga tombak di perutnya akibat ditombak oleh Wahsy, sahabat kafir Quraisy yang dari kota Mekah, yang diperintah oleh Hindun. Nah, oleh Hindun ini memerintahkan Wahsy, dan dijamin, kata Wahsy, barang siapa kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu akan dimerdekakan dari perbudakan.
Wasi ini tidak berperang pada waktu itu, hanya fokus kepada satu orang, yaitu Sayyidina Hamzah. Ketika waktu itu Sayyidina Hamzah ini mendapatkan kelengahan, akhirnya saya Wasi kafir Quraisy menembak dari kejauhan, akhirnya tepat pada sasaran di perutnya. Dan setelah itu ada yang mengatakan Hindun, istrinya Abu Sufyan yang meninggal dalam peperangan Badar ini, membelah dada sahabat Hamzah, yaitu diambil hatinya dan dimakan, akan tetapi cuma dikunyah dan dibuang, akan tetapi tidak sampai ditelan pada sejarahnya. Ada yang mengatakan ditelan kan ya? Nah sekarang saya menjelaskan sebuah versi biar tidak salah paham semuanya. Biasanya di Indonesia kalau sudah versi satu jelas nyebar kuat intinya, nah, makanya dijelaskan dua-duanya. Nah ya, itu pada waktu itu peperangan sebagai Uhud. Dan sahabat Nabi yang keluar pada waktu itu di lari yang jadi kelam, yaitu Mus'ab bin Umair. Kenapa? Untuk tangannya, karena mengatakan benderanya pemerintah karena di benderanya Arab Saudi ini tuliskan la ilaha illallah wa kalimat tauhid, hanya dituliskan untuk di peperangan ini. Maka kita bapak itu membaca salam berdoa bersiap kepada ibadah Uhud, semoga kita terima dan pahala yang sudah video bu. Ayo, 1, 2, 3, 2 ke. Ada nasi gigi? Ada. Sampai tak? Ada nih. Ada dulu. درجة مثل مشكلة. حركات مشكلة جدا.